Ya, pemirsa, benarkah berolahraga justru mempercepat penyebaran virus kemana-mana di sekitar Anda? Nah, di saat pandemi corona saat ini, bagi Anda yang ingin selalu berolahraga disarankan melakukannya di dalam rumah saja. Menurut hasil penelitian Belgian Dutch Study menjelaskan bahwa jarak aman sejauh minimal 1 meter berlaku bagi orang yang sama-sama diam. Namun jika orang tersebut bergerak cepat seperti berlari atau bersepeda, maka aturan jaga jarak 1 meter tidak berlaku lagi. Pasalnya, ketika seseorang tersebut bergerak, maka daya kibas angin akan menerbangkan virus secara luas. Jadi jika ada yang bersepeda atau berlari melewati, maka bisa jadi ada virus yang terkibas anginnya ke masing-masing orang. Jadi mengapa berolahraga di luar rumah menjadi berbahaya? Karena akan menjadikan COVID-19 aerosol terkena kibasan angin gerakan kecepatan tersebut. Dan pemirsa, untuk mengetahui kebenaran bahwa olahraga outdoor seperti bersepeda atau lari lebih rawan terhadap terpapar virus corona, sudah bersama kami Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Halo, selamat siang Profesor Amin. Selamat siang semua. Ya, Profesor Amin, kami ingin mengonfirmasi benarkah demikian? Katanya olahraga outdoor lebih rawan terpapar corona. Ya, kita mesti memahami apa yang terjadi dengan virus itu sebetulnya ya. Jadi pertama menegaskan kembali bahwa pada prinsipnya virus ini ditularkan lewat droplet yang keluar dari saluran pernapasan seseorang. Ya, jadi karena virusnya juga ukurannya agak besar, kemudian dropletnya juga agak besar, jadi praktis dia hanya akan jatuh sekitar kurang dari 2 meter. Tetapi ada beberapa kondisi yang memungkinkan partikel itu menjadi lebih kecil atau bisa tanda petik terbang agak jauh dari 2 meter tadi. Nah, kalau di rumah sakit itu ada beberapa prosedur di rumah sakit yang bisa menyebabkan berubahnya dari droplet menjadi aerosol. Tetapi di luar juga bisa terjadi kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan partikel droplet itu menjadi lebih kecil atau bisa terbawa angin misalnya lebih jauh. Tapi juga tidak seperti bakteri atau virus lain yang sifatnya memang aerosol atau kecil atau ditularkan melalui airborne. Virus corona ini, SARS coronavirus 2 ini tetap tidak berterbangan sampai jauh. Nah, terkait dengan olahraga ini kita mesti memahami juga bahwa dengan aktivitas aktivitas fisik yang lebih tinggi, maka pernafasan tentu akan juga lebih deras ya aliran udaranya, sehingga kalau seseorang membawa virus atau ada virus di dalam saluran nafasnya, maka kemungkinan akan terlempar keluarnya juga lebih besar. Oke. Profesor, ini akan bagaimana? Ya, Profesor, ini kalau dikatakan dengan bahasa yang mudah dipahami ini, virus dapat lebih gampang terbang dengan kibasan kecepatan saat kita lari atau bersepeda dengan jarak 10 meter pun masih memungkinkan terpapar corona. Lalu sebenarnya usia virus yang berada di udara itu bisa bertahan berapa lama sih, Prof? Ya, kalau di ruangan dalam chamber, artinya dalam kamar uji coba, itu yang pernah dilaporkan itu di udara bisa sampai beberapa jam. Tetapi di luar di alam itu kondisinya tentu akan berbeda ya. Ada faktor-faktor suhu, faktor kelembaban, faktor penyebaran, dan juga aliran udara itu menyebabkan konsentrasi virusnya menurun. Jadi terjadi dilusi atau pengenceran di udara. Nah, kembali ke mereka yang berolahraga, tentu kita tetap menerapkan yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat, social distancing itu menjadi penting.
Kemudian juga penggunaan masker juga tetap tidak boleh ditinggalkan. Jadi masker itu tetap untuk mencegah jangan sampai orang yang membawa virus itu menyebarkan keluar. Dan kemudian orang yang di belakang juga kalau misalnya ada virus yang tanda petik berterbangan, maka tidak terhirup, ya, tidak terhirup oleh mereka. Tentu juga. Ya, Profesor, saat ini kan kita memang harus diimbau untuk selalu berada dalam rumah. Namun ini untuk kesehatan mental kita juga tidak baik seperti itu. Dan olahraga di rumah mungkin agak membosankan. Nah, kalau olahraga di luar ruangan, outdoor seperti lari atau bersepeda dengan menggunakan masker, itu bisa mengantisipasi atau seperti apa? Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi, karena tadi sudah saya jelaskan kemungkinan virusnya itu berubah dari droplet menjadi airborne karena ada aliran udara, otomatis kita tetap harus menjaga jarak antara satu orang dengan orang lain. Ini tentu kalau kita bicara kalau olahraga berkelompok ya, misalnya lari bersama, naik sepeda bersama, itu sebaiknya jarak satu orang, terutama antara depan dengan belakang, ya itu harus cukup jauh. Sehingga diharapkan kalau ada virus yang terlempar dari orang di depannya akan jatuh dulu ke bawah sebelum kena yang di belakangnya. Oke, baik Profesor Amin Subandrio, terima kasih telah bergabung bersama kami di Siang. Profesor, terima kasih atas waktu dan ilmunya, Profesor.